Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue adalah Pengabar. Bisa panggil agak. Gue salah satu mahasiswa semester akhir di kuliah di studi global mulia ya. Kali ini gue bakalan sedikit sharing tentang ilmu manajemen keuangan syariah ya, yang ada di buku ini. Ini buku manajemen keuangan syariah ya. Dikarang oleh Muhammad ya. Tahun terbitnya itu tahun 2014 ya. Ini tentang keuangan yang analisis fix dan keuangan syariah ya. Oke, kali ini gue bakal masuk di keuangan Islam di zaman Rasulullah ya. Sebenarnya sebelum Nabi Muhammad SAW itu diangkat sebagai Rasul ya, sebagai Rasul, sebenarnya dalam masyarakat jahiliyah ini sudah ada terdapat suatu lembaga politik ya, semacam kalau kita yang menyebutnya itu kayak DPR gitu ya kan. Pada masa itu disebut sebagai Darun Nadwah ya. Nah, Darun Nadwah ini dalam itu ada kayak tokoh-tokoh agama ya, kalau seperti kita sebutnya ya, tokoh Mekah yang berkumpul dan bermusyawarah sebenarnya untuk menentukan suatu keputusan ya kalau misalnya ada masalah ya dalam dunia politik Islam ya, ataupun dalam keuangan ya. Ketika dilantik sebagai Rasul itu baru mengadakan semacam lembaga tandingan untuk Darul Arkam ya. Perkembangan lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan dan rintangan sampai akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah itu, maka yang pertama kali beliau didirikan itu ya sebuah masjid ya. Yang biasanya yang masjid itu masjid di Masjid Kuba, yang bukan saja merupakan tempat beribadah tapi juga sebenarnya sebuah sentral suatu kegiatan kaum muslim pada zaman itu ya. Nah, dalam masuk ke Madinah ini membentuk suatu lembaga persatuan antara para sahabatnya ya. Itu persaudaraan antara para muhajirin dan kaum Ansor. Nah, hal ini diikuti dengan pembangunan masjid lainnya yang besar ya, di Masjid Nabawi yang kemudian menjadi sentra pemerintahan untuk selanjutnya. Oke, baik, selama keuangan Islam di zaman Rasulullah ini yang pertama kali beliau dirikan itu pendirian Baitul Mal ya, Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini didirikan oleh Rasulullah SAW itu sebagai lembaga penyimpanan uang ya. Uang kalau kita sebutnya itu bank mungkin sekarang ya, sekarang itu bank. Apa yang dilaksanakan Rasulullah itu merupakan proses ya, penerimaan pendapat ya, review collection dan pembelanjaan ya yang transparan gitu ya, yang bertujuan apa yang disebut sekarang ini sebagai welfare oriented ya. Ini sangat asing pada waktu itu sebenarnya sih buat orang-orang zaman jahiliyah ya, karena pada umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan tetangga ini ya, sekitar Jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya, dan raja lainnya ya, dikumpulkan oleh seorang menteri ya. Menteri dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja. Yang kedua itu wilayatul hisbah ya, konsep yang sama sekali baru ya, dalam sistem pengawasan dan kontrol oleh negara pada zaman Rasulullah ini dipegang sendiri oleh beliau ya, Rasulullah. Ini sebenarnya sejalan dengan apa yang ada pada zaman modern ya, disebut enforce agency ya, beberapa waktu kemudian konsep pengawasan ini terkenal dengan sebutan wilayatul hisbah. Konsep ini merupakan presiden baru, mengingat pada zaman itu dimensi pengontrolan di kerajaan-kerajaan sekitar Laut Tengah tidak ada sama sekali ya. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya mengadakan upeti dari rakyat dan mempermainkan harga yang di pasaran, dinaik turunin gitu ya istilahnya. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menegur seseorang yang menjual
rumahnya dengan harga yang berbeda di pasar dengan harga yang tinggi ya. Jadi mereka mau juga bahwa Rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Pilar infrastruktur yang satu ini barangkali yang terpenting menurut perspektif ekonomi dari sekian pilar yang ada. Nah, ini merupakan bingkai framework ya, framework bagi aktivitas ekonomi dan muamalat. Dan kata lain, aktivitas muamalat pada zaman itu tidak akan berhasil tanpa pemeliharaan law and order. Yang ketiga itu pembangunan etika bisnis. Ini penting untuk disebut di sini bahwa Rasulullah SAW tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan juga akhlak atau etika lembaga sebagai pendukung dan persyaratan dari lembaga itu sendiri. Kelembagaan pasar misalnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa akhlak dan etika yang diterapkan ya oleh Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah kepada kaum jahiliyah ya. Yang keempat itu penghapusan riba. Nah, walaupun basic infrastruktur telah berhasil ya, udah berhasil dibangun, namun waktu pas kondisi Madinah itu masih belum lagi kondisi yang pembangunan sektor ekonomi, terutama di public economics ya. Keberadaan para kaum Yahudi dengan praktek ribanya itu membuat penduduk Madinah itu ngerasa karena seringkali perbuatan mereka ini mencekik mereka ya, keuangan mereka. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi praktek ini sebenarnya udah beliau ketahui ya sejak dia itu sebelum hijrah ke Madinah ya, sejak dia di Mekah ya, karena ayat-ayat yang turun di Mekah itu sebenarnya udah dijelasin di situ bahwa para kaum Yahudi ini mempraktekkan riba ini ya, riba di pasaran. Ini ini menganggap bahwa dengan melakukan pinjaman uang kepada orang lain, melakukan riba pada pinjaman itu, maka pinjaman itu akan tumbuh ya. Jadi kalau kita sebut itu bunga ya, berbunga. Nah, itu sebenarnya yang di zaman kita aja sebenarnya masih ada ya, masih ada. Nah, ini di zaman dulu itu ternyata emang udah diterapin sama kaum Yahudi. Nah, ini beliau ini sama Rasulullah SAW ini beliau dihapuskan ya. Yang pertama dia menegur dan memberitahukan hal kebenarannya kepada kaum Yahudi ya. Dan juga itu yang pertama mungkin dia tolak kaum Yahudi, yang kedua baru diterima ya. Yang kelima itu keadilan ya. Makanya dalam setiap Rasulullah SAW itu menerapkan suatu kebijakan dalam keuangan pasar ya. Beliau itu selalu mengutamakan keadilannya untuk kaum muslimin, tetapi buat kaum yang lainnya juga ya sama ya, dan kaum yang ada di sekitarnya itu sama, jadi sama rata dia adil pokoknya mah, nggak cuma buat kaum muslim doang ya, tapi kaum yang lainnya juga sama haknya. Ini sebenarnya terbukti ya waktu pas Rasulullah SAW itu diminta buat nentuin harga pasar yang ada di Madinah, dan beliau menolak karena memang dia menyerahkan suatu harga pasar itu ya, secara alami ya. Itu berarti dia bukan cara monopoli atau proteksi sendiri ya, kayak gitu. Yang keenam itu secara monopoli ya. Monopoli ini merupakan kejahatan pasar ya, pasar yang nggak pernah bisa dimaafin oleh siapapun, yang juga udah dilarang oleh Rasulullah SAW pada sejak 14 abad yang lalu. Demikian pula sebaliknya yang memonopolikan. Kemudian kedua hal ini bertentangan dengan kewajiban ekonomi muamalah ya, yang diajak Rasulullah SAW dalam menentukan suatu keadilan. Terus yang kedua juga prinsip dan etika bisnis ya, etika bisnisnya lainnya. Pokoknya selain yang tadi itu yang saya jelaskan, bahwa itu ngajarin setiap pedagang nantiasa berpegang kepada sifat-sifat yang terpuji ya. Hal ini bukan
saja akan menguntungkan perdagangannya sendiri, eh, tidak punya konsekuensi religius. Beliau pernah berkata gini, pedagang yang jujur dan amanah akan berbeda di surga bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Rasulullah telah mempraktikkan sendiri hal ini ketika beliau masih berada di Mekah, ketika ia membawa komoditi perdagangan kepunyaan Siti Khadijah. Tercatat juga Abdullah bin Jubair di Mekah melakukan pengiriman uang ke adiknya gitu, Mis'ab bin Jubair yang tinggal di Irak. Di samping itu penggunaan cek telah dikenal luas juga ya sejak meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman. Penggunaan cek juga dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, yaitu pada saat membayar tunjangan kepada mereka yang berhak dan mengimpor gandum dari Mesir. Pemberian modal kerja berbasis bagi hasil seperti mudorobah, musyarakah, mujroah, dan musyaqah nah sebenarnya dikenal luas ya dalam kaum muhajirin dan ansor. Oke, dengan gambaran ini menunjukkan bahwa ada individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan pada masa Rasulullah SAW ya, meskipun hanya salah satu fungsinya. Siti Khadijah ini seorang pengusaha wanita yang kemudian tertarik sama Rasulullah SAW atas kejujuran dirinya ya. Dan juga kita tahu bahwa Rasulullah SAW sama Khadijah ini menikah ya, gara-gara hal ini. Dengan bekal kejujuran beliau, dagangan itu laku keras di tengah persaingan trade competition di okas secara wajar. Selain itu beliau juga mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik bersamanya, seamanah, tawakal, qanah, sabar, dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar meninggalkan sifat kotor dalam perdagangannya, yang hanya memberikan untung sesaat tetapi merugikan diri sendiri di dunia maupun di akhirat. Yang pada masa hidupnya di Mekah, Rasulullah SAW ini diberi julukan sebagai orang yang dapat dipercaya atau al-amin. Rasulullah SAW itu dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir beliau hijrah ke Madinah yang meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan. Di sisi lain juga ada sahabat beliau Rasulullah SAW yaitu Zubair bin Al-Awwam memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi berbeda, yaitu yang pertama, mengambil uang itu sebagai pinjaman yang memiliki hak untuk memanfaatkannya. Kedua, karena bentuknya pinjaman, ia juga berkewajiban dong buat ngembalikinnya secara utuh. Tercatat juga Abdullah bin Jubair di Mekah melakukan pengiriman uang ke adiknya gitu, Mis'ab bin Jubair yang tinggal di Irak. Di samping itu penggunaan cek telah dikenal luas juga ya sejak meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman. Penggunaan cek juga dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, yaitu pada saat membayar tunjangan kepada mereka yang berhak dan mengimpor gandum dari Mesir. Pemberian modal kerja berbasis bagi hasil seperti mudorobah, musyarakah, mujroah, dan musyaqah nah sebenarnya dikenal luas ya dalam kaum muhajirin dan ansor. Oke, dengan gambaran ini menunjukkan bahwa ada individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan pada masa Rasulullah SAW ya, meskipun hanya salah satu fungsinya. Oke, cukup sekian dari gua, mungkin sedikit penjelasan yang bisa gua sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa diterima buat kalian, dan juga terima kasih yang bisa menyediakan waktunya buat nonton video gue kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian juga, dan yang kalian pengen buku ini ya bisa kalian beli di Gramedia ya. Dia ada juga online lainnya. Baik, cukup sekian yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.